Inilah prinsip atau gambaran Islam kosmopolitan. Jikalau kebenaran mayoritas ya pada umat Islam, tapi jangan lupa ada kebenaran dari minoritas yang harus didengar dan bisa dielaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Pada season kali ini kita akan membahas tentang kajian Islam dari perspektif atau pendekatan yang lain. Tema pada kali ini adalah Islam kosmopolitan. Kita ketahui atas makna Islam yang menjadi nilai agama yang dibawa oleh Hadratul Rasul ini mempunyai ciri atau sudut pandang tersendiri, yakni pada makna tentang kosmopolitan. Nah, apa pada arti kosmopolitan ini? Kosmopolitan kalau dilihat di Wikipedia adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas, punya satu dasar yang mana memiliki moralitas yang sama. Seluruh manusia di dunia ini mempunyai kesamaan. Nah, kajian data atau diskursus kali ini yakni lebih pada tokoh yang menguatkan Islam kosmopolitan, yakni presiden kita, yakni Ki Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur. Beliau mempunyai tulisan beliau adalah Islam kosmopolitan, transformasi kebudayaan. Jadi tulisan beliau menggambarkan tentang Islam yang tidak hanya terkotakkan oleh suku, tidak terkotakkan oleh bangsa, tidak terkotakkan oleh golongan, ormas dan sebagainya. Beliau berpikir, Gus Dur ini berpikir universal, itu berpikir yang luas sekali. Nah, pada gambaran tentang Islam kosmopolitan yang dibawa oleh Gus Dur adalah Islam yang mempunyai prinsip maqasidus syariah, beliau tekankan, tapi yang asik yang menjadi ciri khas atas gradasi atau level Islam maqasidus syariah ini, beliau mendahulukan namanya hifdzun nafas. Jadi urutan beliau pertama itu hifdzun nafas, itu menjaga diri dari misalnya ya ketika dia itu dibunuh, ada bom, ada yang mau perang, itu Islam kosmopolitan beliau lebih mendahulukan tentang narasi hifdzun nafas, bukan hifdzuddin. Biasanya kan kita hifdzuddin, setelah itu hifdzuddin. Beliau nomor satu hifdzun nafas, baru kedua hifdzuddin. Selanjutnya hifdzul mal, biasa menjaga harta. Terus apalagi hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl dan menjaga keturunan umum di maqasidus syariah. Jadi syariat itu terkumpul pada konsep itu dari maqasid. Nah, tekanan kepada Gus Dur ini, tekanan pada bagaimana pengaplikasian nilai-nilai tentang ini tidak hanya menjadi suatu narasi tapi kenyataan pada kehidupan. Selanjutnya, kalau kita melihat dari Gus Dur ini secara esensi, beliau mengedepankan atas ketauhidan. Jadi bagaimana tauhid atau Islam yang identik tentang keyakinan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Maha Satu, yang tidak dua ataupun tiga, itu memiliki dasar atas dakwah yang tidak memaksa. Lebih dari itu, punya pikiran yang luas, pikiran yang terbuka, bisa memahami, toleran. Sehingga pada wilayah tauhid menurut Gus Dur ini dengan konsep Islam kosmopolitan adalah bagaimana kita di dalam, maksudnya
secara internal keislaman kita itu tetap mempunyai tendensi, mempunyai tonggak atau mempunyai prinsip. Tetapi pada pada luar atau eksternal atau orang luar, kita terbuka, istilahnya ya inklusif lah, tidak eksklusif, terbuka untuk memahami orang-orang yang selain pada wilayah Islam ini, sehingga beliau terkenal dengan tokoh yakni pluralismenya beliau. Jadi beliau sangat inklusif, beliau sangat terbuka. Dari Islam kosmopolitan ini adalah beliau tidak mau mengkotakkan pada nilai suku atau agama, sehingga Islam kosmopolitan ini adalah kebukaan kita pada golongan yang kalau kita katakan di Indonesia adalah golongan mayoritasnya adalah umat Islam, maka Gus Dur adalah tokoh yang sangat menguatkan para golongan minoritas. Kenapa? Karena inilah prinsip atau gambaran Islam kosmopolitan. Jikalau kebenaran mayoritas ya pada umat Islam, tapi jangan lupa ada kebenaran dari minoritas yang harus didengar dan bisa dielaborasi menghasilkan nilai, kan begitu. Selanjutnya, Islam kosmopolitan ini kalau kita lihat secara watak atau dasar kosmopolitan ini bisa diketahui pada era ketika Hadratul Rasul di Madinah. Beliau memiliki gambaran tentang piagam Madinah yang secara wilayah gambaran ini adalah Nabi mencoba untuk mengatur masyarakat di Madinah. Selanjutnya juga pada wilayah ini ada ensiklopedia Muslim pada tahun 3 Hijriah. Itu ditemukan peradaban Islam itu berkembang juga dengan mempunyai gambaran yang terbuka. Peradaban Islam pada zaman itu juga melihat atau memasukkan peradaban dari Islam ini membuka akhirnya tentang bagaimana logika atau berpikir rasional juga diambil dari Yunani. Peradaban tentang juga kedokteran. Memang Islam juga mengambil dari peradaban dari Cina. Peradaban juga dari matematik misalnya didapatkan dari anak benua Hindia. Dan juga peradaban Islam berkembang juga dengan bagaimana ilmu politiknya diambil dari Iran. Jadi kalau memang Islam dikatakan hanya terkotakkan pada etnis golongan, maka bagaimana sejarah yang terdahulu para tokoh muslim pada era abad ketiga Hijriah sudah memasukkan peradaban yang lain untuk bisa mengelaborasikan, bukan pada wilayah nanti diambil secara mentah, tetapi tetap gambaran tentang peradaban itu diambil, tetapi sudah diinterpretasikan, istilahnya sudah dikonstruksikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu pada kita ketahui kosmopolitan kalau dikatakan Islam pada makna kosmopolitannya. Pada belahan dunia, misalnya di negara yang lain, kalau dikatakan umat Islam, kalau hanya pada nilai stagnan lah istilahnya, pikirannya tidak terbuka pada zaman yang terus berkembang. Juga peradaban yang lain misalnya memiliki kelebihan, terus Islam tetap sehingga terpuruk. Maka di sini kan kita ketahui bagaimana misalnya ekonomi kemiskinan di negara lain dikatakan itu negara Islam atau umat Islam itu terpuruk. Apakah ini juga menjadi gambaran untuk berpikirnya itu jumud, sehingga Islam kosmopolitan ini adalah bagaimana dari sumber daya manusianya, SDM dari orang itu yang penting atas iman pada Allah dan Rasulnya menjadi nilai Islam, tetapi pikiran atau SDM manusianya terbangun
atau lebih ditingkatkan kembali, itu kan juga menjadi solusi. Sehingga andaikan kalau umat Islam di belahan dunia yang lain itu terpuruk, mungkin pada itu pendidikan tentang politiknya, karena dia terkena imbas atas kekalahan pada permainan politik di negaranya. Pun ini juga Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mempunyai gambaran juga bagaimana Islam kosmopolitan di Indonesia. Ini kan Islam yang di Indonesia ini sudah sangat masif dan menjadi agama yang mayoritas. Gus Dur ini mempunyai gambaran, ayo umat Islam ini juga mempunyai sifat bijaksana, mempunyai sikap yang bisa menghormati, bisa memahami, sehingga jikalau kebenaran hanya pada mayoritas umat Islam, tetapi kita itu membumi hanguskan lah istilahnya, atau tidak menghiraukan agama lain sehingga mempunyai kebenaran, ini adalah kesalahan menurut beliau. Sehingga kalau pendapat saya, andaikan umat Islam ini menyerang atau menyudutkan minoritas agama Kristen, Buddha, Hindu, maka bagaimana andaikan kalau ada umat Islam di negara lain, pastinya kan akan menerima imbas, atau karena bukan mayoritas tapi minoritas. Ini kan menjadi gambaran beliau berpikirnya memang universal, kosmopolitan, memang punya ideologi tentang tidak ada sekat apapun, yang penting di situ mempunyai rasa solidaritas, saling memahami. Itulah keinginan pada gambaran dari Gus Dur. Gambaran atas identitas Islam yang dibawa oleh Gus Dur ini, yang terpenting adalah bagaimana menjaga keselamatan, menjaga keyakinan, menjaga nilai-nilai yang ada 5 itu pada setiap orang, tidak melihat etnik, bedanya daerah, budaya, kultur, bedanya secara geografis, semua menyatu, memahami, sehingga mempunyai konsep juga pluralitasnya. Jadi Islam kosmopolitan pada ini adalah Islam yang mencintai atau cinta kasih pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Bisa komentar di bawah, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.